Mas Bima adalah seorang pria muda berusia awal 30-an, tinggal di sebuah desa kecil di sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai pribadi yang pendiam, namun tatapan matanya menyimpan kegelisahan yang tak mudah ditebak. Sejak kecil, Bima memiliki ketertarikan yang mendalam pada cerita-cerita tentang klinik, dunia gaib, dan kekuatan batin. Hal ini bermula dari kebiasaan neneknya yang sering bercerita tentang mitos, legenda, dan ritual kuno saat ia masih kecil. Namun, minat itu tak pernah benar-benar menjadi lebih dari sekedar rasa ingin tahu, hingga suatu hari Bima merasa hidupnya terlalu hampa. Bima bekerja sebagai seorang yang biasa membantu-bantu di sawah, mengikuti jejak keluarganya. Namun di balik rutinitas sederhana itu, ada kehampaan yang ia rasakan. Ia sering termenung di bawah pohon besar di pinggir sawah, merenungi apa yang salah dalam hidupnya. Seiring waktu, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih besar daripada sekedar kesibukan duniawi. Ia mulai mencari jawaban di buku-buku tua, mendengar wejangan dari orang-orang tua, dan mendatangi tempat-tempat keramat untuk merenung. Dalam pencariannya, Bima mendengar kabar tentang seorang guru spiritual bernama Mbah Suryo. Mbah Suryo adalah sosok sepuh yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu klinik dan spiritualitas Jawa. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta petunjuk atau memecahkan masalah gaib. Setelah mempertimbangkan cukup lama, Bima memutuskan untuk menemui Mbah Suryo. Ketika pertama kali bertemu, Mbah Suryo tampak seperti lelaki tua biasa, dengan jubah putih sederhana dan tubuh yang sudah renta. Namun tatapan matanya tajam, seakan mampu menembus jiwa. Pertemuan itu berlangsung di sebuah gubuk kecil di tengah hutan, tempat Mbah Suryo tinggal. Dengan penuh hormat, Bima menyampaikan niatnya untuk belajar tentang ilmu klinik dan kekuatan batin. Cah nom, opo sing mbok kowe goleki? Tanya Mbah Suryo sambil menatap lekat. Apa yang kau cari? Mbah, saya merasa hidup saya hampa. Saya ingin memahami lebih banyak tentang dunia ini, tentang apa yang tak kasat mata. Saya ingin menemukan makna, Mbah, jawab Bima dengan suara penuh tekad. Mbah Suryo mengangguk pelan. Mencari makna bukan perkara mudah, Le. Ilmu yang kau cari ini membutuhkan kesungguhan, laku prihatin, dan keberanian untuk menghadapi dirimu sendiri. Apakah kau siap? Tanpa ragu Bima mengangguk. Nggih, Mbah, kulo siap. Sejak saat itu Bima mulai menjalani laku prihatin di bawah bimbingan Mbah Suryo. Laku prihatin ini bukan sekedar ritual biasa. Ia harus menjalani serangkaian ujian fisik dan batin untuk membuka jalan menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam. Ujian pertama yang diberikan adalah puasa mutih. Puasa dengan hanya memakan nasi putih tanpa lauk dan minum air putih saja selama 21 hari. Selama puasa ini, Bima tidak diperbolehkan berbicara dengan siapapun kecuali Mbah Suryo. Hari-hari pertama terasa begitu berat. Tubuhnya lemas dan pikirannya seringkali dipenuhi dengan godaan untuk menyerah. Namun Bima bertahan. Ia mengingat kata-kata Mbah Suryo bahwa kesabaran adalah kunci untuk membuka pintu rahasia alam semesta. Singkat cerita, ketika hari ke-21 tiba, Bima merasa tubuh dan pikirannya menjadi enteng, lebih ringan. Ia merasakan kedamaian, damai sedamai-damainya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah berhasil melewati puasa mutih, Bima melanjutkan ke tahap berikutnya, tirakat di sebuah tempat petilasan. Mbah Suryo mengarahkan Bima untuk bermeditasi di sebuah makam keramat yang terletak di pinggir hutan. Tempat itu terkenal sebagai lokasi yang dihuni oleh berbagai makhluk gaib. Bima diminta untuk bermalam di sana selama 3 malam berturut-turut tanpa membawa apapun kecuali kain jarik sebagai alas duduk dan sebotol air. Malam pertama terasa sangat mencekam. Suara-suara aneh seperti langkah kaki, bisikan,
dan hembusan angin dingin terus menghantui Bima. Namun ia mencoba memusatkan pikirannya pada doa dan meditasi, seperti yang diajarkan oleh Mbah Suryo. Ketika malam kedua tiba, ketakutan mulai berkurang, digantikan oleh rasa damai yang aneh. Ia merasa seolah-olah ada energi yang menyelimuti tubuhnya, melindunginya dari segala gangguan. Pada malam ketiga, sebuah pengalaman luar biasa terjadi. Dalam meditasinya, Bima merasa seperti memasuki dimensi lain. Ia melihat cahaya kecil yang berbendar di hadapannya, disertai dengan suara lembut yang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Pengalaman itu begitu nyata, namun Bima tetap tenang dan tidak terhanyut dalam emosi. Ketika ia menceritakan hal ini kepada Mbah Suryo keesokan harinya, sang guru hanya tersenyum dan berkata, "Kau mulai membuka pintu, Bima, namun perjalananmu masih panjang." Tahap terakhir dari laku prihatin adalah meditasi di tengah hutan belantara selama 40 hari. Mbah Suryo memberikan arahan agar Bima mendirikan tenda kecil di sebuah bukit yang jauh dari pemukiman. Selama 40 hari itu, ia hanya diperbolehkan makan buah-buahan yang ada di sekitar hutan dan minum air dari mata air. Ia juga harus bermeditasi setiap malam di bawah sinar gemerlap bintang. Hari-hari di hutan menjadi ujian terberat bagi Bima. Ia harus bertahan dari gigitan serangga, nyamuk yang luar biasa, ancaman binatang buas, hewan melata, dan rasa sesepi-sepinya yang menghantui. Namun di balik kesulitan itu, ia merasakan hubungan yang mendalam dengan alam. Ia mulai memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terhubung dan bahwa ada kekuatan besar yang mengatur harmoni alam semesta. Ketika Bima telah menyelesaikan malam ke-40 hari laku prihatin di hutan belantara, di malam terakhir meditasi itu, suasana hutan terasa berbeda dari biasanya. Angin berhembus lembut, tetapi membawa bisikan-bisikan aneh yang menggema di telinganya. Di bawah sinar rembulan, ia duduk bersila dengan mata terpejam, mencoba untuk tetap tenang meskipun rasa penasaran mulai mengusik pikirannya. Tiba-tiba, di tengah keheningan, ia merasakan hawa dingin menyelimutinya. Ketika membuka mata, ia terkejut melihat sebuah cahaya kecil yang memendar di hadapannya, seperti kembang api. Cahaya itu semakin lama semakin terang, membentuk wujud sebuah keris kecil yang terlihat begitu indah, namun memancarkan aura mistis yang kuat. Keris itu melayang perlahan dan berhenti tepat di depannya. Bima terdiam, terpaku pada keris yang memancarkan kilauan keemasan di ujungnya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tidak merasa takut. Justru ada rasa damai yang menyelimuti hatinya. Tiba-tiba sebuah suara lembut namun tegas terdengar di telinganya, meski tak ada siapapun di sekitarnya. "Bima, aku datang padamu karena lelaku yang telah kau jalani. Aku adalah keris sukma asih. Jagalah aku dengan baik, dan aku akan membantumu membawa manfaat bagi sesama." Suara itu berbisik seolah langsung masuk ke dalam pikirannya. Dengan hati-hati, Bima mengulurkan tangan dan meraih keris itu. Begitu ia menggenggamnya, ia merasakan energi yang hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, keris itu berhenti melayang dan menjadi dingin di tangannya, seperti benda biasa. Namun Bima tahu bahwa ini bukan keris sembarangan. Padahal Bima sendiri hanya ingin mencari tahu makna hidup. Malah didatengin keris. Keesokan harinya Bima membawa keris itu ke gubuk Mbah Suryo. Sang guru sudah menunggu di depan gubuk, seolah-olah ia tahu apa yang telah terjadi. "Mbah, keris ini muncul sendiri di malam terakhir saya bermeditasi. Apa artinya, Mbah?" tanya Bima dengan nada bingung tetapi penuh harap. Mbah Suryo menatap keris itu dengan sorot mata penuh pengertian. "Itu adalah keris sukma asih. Sebuah pusaka langka yang hanya akan datang kepada mereka yang telah membuktikan kesungguhan hati dan ketulusan niat. Keris ini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit gaib, tetapi kekuatannya tidak datang tanpa syarat. Ada sesuatu makhluk yang sangat kuat yang menjadi penunggu keris ini."
Bima tertegun mendengar penjelasan itu. Makhluk gaib, Mbah? Maksudnya? Penunggu pusaka ini adalah sosok bernama Nyai Rengganis. Dia adalah ruh penjaga yang akan membantumu menggunakan kekuatan keris ini. Namun, kau harus menjaga harmoni dengan memberikan sesajen khusus di hari pasaran Kamis Wage setiap bulan. Jika kau melanggar perjanjian ini, maka kau akan menghadapi akibat yang berat. Apakah kau mau? Ujar Mbah Suryo dengan suara serius. Mbah Suryo kemudian memberikan penjelasan tentang cara merawat pusaka itu. Bima diminta untuk mempersembahkan sesajen berupa nasi kuning, kembang setaman, dan minyak wangi setiap Kamis Wage. Ia juga harus mendoakan Nyai Rengganis dengan mantra tertentu yang diajarkan oleh Mbah Suryo. Singkat cerita, malam itu setelah kembali ke rumahnya, Bima tertidur lelap karena kelelahan. Dalam tidurnya, ia bertemu dengan sosok wanita yang anggun mengenakan kebaya berwarna merah darah. Wanita itu memiliki rambut panjang yang terurai hingga ke lantai dan mata yang memancarkan cahaya lembut. Ia tersenyum kepada Bima. Tetapi senyum itu terasa misterius. Aku adalah Nyai Rengganis, penunggu keris Sukma Asih. Kau telah dipilih untuk memegang pusaka ini. Tetapi ingatlah, ada tanggung jawab besar yang menyertaimu. Aku akan membantumu, tetapi kau harus memenuhi perjanjian kita. Jangan pernah lalai, atau kau akan melihat sisi lain dariku yang tidak kau inginkan. Ujar Nyai Rengganis dalam mimpi itu. Bima terbangun dengan keringat dingin di tubuhnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah Nyai Rengganis benar-benar hadir di hadapannya. Ia mengingat semua pesan yang disampaikan dalam mimpi itu dan bertekad untuk mematuhi perjanjian tersebut. Hari-hari berikutnya, Bima mulai mencoba menggunakan keris itu untuk membantu orang-orang di wilayah desanya. Awalnya ia ragu, tetapi dorongan dari Mbah Suryo membuatnya berani mencoba. Ketika seorang tetangga datang kepadanya, mengeluhkan penyakit aneh yang tidak kunjung sembuh, meskipun sudah berobat secara medis, Bima memutuskan untuk mencoba kekuatan keris. Dengan hati-hati Bima menggenggam keris itu dan mulai melantunkan mantra yang diajarkan oleh Mbah Suryo. Dalam beberapa saat, tetangganya merasa tubuhnya lebih ringan dan sakitnya perlahan menghilang. Kabar tentang kemampuan Bima menyebar dengan cepat dan semakin banyak orang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Namun di balik kesuksesan itu, Bima selalu mengingat perjanjian dengan Nyai Rengganis. Setiap Kamis Wage, ia menyiapkan sesajen dan melaksanakan ritual dengan khusyuk. Ia merasakan keberadaan Nyai Rengganis di sekitarnya setiap kali ia melakukan ritual. Tetapi sosok itu tidak pernah muncul lagi dalam mimpinya. Hal ini membuat Bima merasa aman, meskipun ia tetap waspada. Meski demikian, ada sesuatu yang mengganjal di hati Bima. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali ia menggunakan keris itu, ia merasakan energi tubuhnya terkuras. Kadang-kadang ia juga merasakan hawa dingin yang menyelimutinya setelah selesai membantu orang. Namun, ia mengabaikan perasaan itu, menganggapnya sebagai bagian dari konsekuensi memiliki pusaka mistis. Bima terus menjalani perannya sebagai penyembuh dengan keris Sukma Asih, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan membawanya pada konflik yang lebih besar di masa yang akan datang. Tanpa disengaja, Bima semakin dikenal di desanya sebagai penyembuh dan dengan kemampuan luar biasa. Dengan menggunakan keris Sukma Asih, ia mampu membantu orang-orang yang menderita penyakit non-medis yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Awalnya hanya tetangga dekat yang datang meminta bantuan, namun berita tentang kemampuannya menyembuhkan dengan cepat menyebar ke desa-desa sekitar. Setiap pagi, halaman rumah Bima dipenuhi oleh orang-orang yang ingin meminta pertolongan. Mereka datang dengan berbagai keluhan, mulai dari penyakit fisik yang sulit didiagnosis hingga gangguan non-medis seperti kerasukan atau mimpi buruk yang terus-menerus. Bima selalu menyambut mereka dengan tenang, meskipun dalam hatinya ia masih merasa sedikit ragu tentang sejauh mana kekuatan keris itu. Proses penyembuhan yang dilakukan Bima sederhana tetapi penuh ritual. Ia akan memegang keris Sukma Asih di tangan kanannya sambil melantunkan mantra yang diajarkan oleh Mbah Suryo. Dan dalam beberapa saat,
orang yang ia bantu biasanya merasakan perubahan, sakit yang hilang, tubuh yang lebih ringan, atau perasaan damai yang menyelimuti. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana keris itu bekerja, tetapi hasilnya berbicara dengan sendirinya. Dalam waktu singkat, nama Bima dikenal luas. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai orang pintar, gelar yang diberikan kepada mereka yang dianggap memiliki kemampuan supranatural. Mereka datang tidak hanya dari desa-desa sekitar, tetapi dari kabupaten yang lebih jauh. Bima mulai menerima banyak hadiah dari orang-orang yang merasa terbantu. Hasil panen, buah pisang, sayur, uang, rokok, hingga barang-barang berharga seperti perhiasan. Meski awalnya ia merasa canggung menerima pemberian itu, lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Dengan popularitasnya yang meningkat, kehidupan Bima perlahan berubah. Rumah sederhana yang ia tinggali mulai dipenuhi oleh barang-barang pemberian, dan ia tidak lagi perlu bekerja di sawah seperti dulu. Namun di balik semua itu, Bima mulai merasakan beban yang semakin berat. Belum tahu efek sampingnya seperti apa. Setiap kali ia menggunakan keris, ia merasa energinya terkuras. Kadang-kadang ia bahkan merasa tubuhnya menggigil tanpa alasan yang jelas setelah selesai membantu seseorang, sehingga tiap harinya dibatasi hanya beberapa orang saja. Tidak hanya itu, ia juga mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia sering melihat sosok Nyai Rengganis berdiri di tempat yang gelap, tersenyum dengan tatapan yang sulit ditebak. Kadang-kadang, ia mendengar suara lembut Nyai Rengganis berbisik, "Jangan lupa dengan perjanjian kita, Bima. Jangan lalai." Suara itu membuatnya terbangun dengan jantung berdebar. Meskipun ia selalu memastikan untuk melaksanakan ritual sesajen setiap Kamis Wage seperti yang diminta. Meski demikian, ada momen-momen di mana Bima merasa lega. Ketika melihat orang-orang yang ia bantu kembali sehat dan tersenyum, ia merasa bahwa semua pengorbanannya sepadan. Ia mulai berpikir bahwa mungkin inilah takdirnya menjadi perantara antara dunia manusia dan dunia gaib untuk membantu sesama. Namun di lubuk hatinya, ia juga menyadari bahwa ada konsekuensi yang harus diterima untuk kekuatan ini, seperti efek samping dari sebuah obat. Suatu hari seorang pria tua datang ke rumah Bima dengan membawa anak perempuannya yang sakit. Gadis itu terlihat pucat dan lemah, dengan mata yang cekung dan tubuh yang hampir tak bergerak. Sang ayah bercerita bahwa anaknya telah menderita penyakit misterius selama berbulan-bulan dan tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Dengan penuh harap, pria itu memohon agar Bima mau membantu. Bima mulai melakukan ritual mengambil keris sukma asi dan memulai ritual seperti biasa. Namun, kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika ia melantunkan mantra, hawa dingin yang biasa ia rasakan menjadi jauh lebih sangat-sangat tidak enak. Ia bahkan merasa seperti ada sesuatu yang menyedot energinya dengan paksa. Dalam sekejap anak perempuan itu membuka matanya dan tersenyum lemah, menandakan bahwa ia telah sembuh. Tetapi Bima jatuh terduduk, merasa sangat lelah dan hampir pingsan. Setelah keluarga itu pergi dengan rasa syukur yang mendalam, Bima mencoba merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan keris itu bukan tanpa konsekuensi. Setiap kali ia menggunakannya, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Sesuatu yang tak kasat mata tetapi sangat nyata. Namun ia tidak tahu apa itu, dan ia terlalu takut untuk bertanya lebih jauh kepada penunggu keris sukma asih, Nyai Rengganis. Sementara itu popularitas Bima terus meningkat, tetapi begitu pula dengan mimpi-mimpi dan perasaan aneh yang ia alami. Dalam salah satu mimpinya, Nyai Rengganis muncul dengan wajah yang berbeda. Senyumnya tidak lagi lembut, tetapi dingin dan mengancam. "Ingat Bima, aku adalah bagian dari hidupmu sekarang. Jangan pernah mencoba melarungku atau kau akan kehilangan lebih dari yang kau bayangkan," katanya sebelum menghilang dalam gelap. Mimpi itu membuat Bima terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Ia mulai mempertanyakan, apakah keputusan untuk menerima keris sukma asi adalah pilihan yang benar?
Di satu sisi ia merasa bahwa ia telah membantu banyak orang dan membawa perubahan positif. Tetapi di sisi lain, ia mulai merasakan bahwa dirinya semakin terikat pada sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Bima berusaha menutupi kegelisahannya dari orang-orang di sekitarnya. Ia terus menjalankan perannya sebagai penyembuh, tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk kekuatan ini, dan harga itu ia sadari mungkin jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Bima, ingat baik-baik, keris seperti ini adalah pedang bermata dua. Ia bisa membawa kebaikan, tetapi juga bisa membawa kehancuran. Jika kau lengah atau melupakan kewajibanmu, jangan pernah abaikan perjanjianmu dengan Nyai Rengganis, kata Mbah Suryo dengan nada serius suatu malam ketika Bima datang untuk berkonsultasi. Bima mendengarkan dengan seksama, tetapi rasa percaya dirinya yang semakin besar membuatnya merasa bahwa ia mampu mengendalikan situasi. Saya paham, Mbah. Saya akan selalu ingat dan melaksanakan perjanjian itu, jawabnya dengan keyakinan yang kuat. Namun kenyataan berkata lain. Kesibukan Bima sebagai penyembuh membuatnya semakin jarang memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Ia mulai merasa tertekan oleh tanggung jawab yang terus bertambah. Suatu ketika, di bulan yang sibuk, ia lupa bahwa hari Kamis Wage telah tiba. Peringatan Mbah Suryo dan mimpi-mimpi Nyai Rengganis terlupakan dalam pusaran jadwal yang padat. Hari itu berlalu tanpa sesajen yang biasanya ia persembahkan. Awalnya, tidak ada yang terjadi dan Bima merasa lega. Namun pada malam harinya, suasana di rumahnya berubah drastis. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat pintu dan jendela berderak keras. Bima merasakan hawa dingin yang menusuk, dan dari sudut matanya, ia melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di pojok ruangan. Itu adalah Nyai Rengganis. Bima, suara Nyai Rengganis menggema dengan nada dingin. Kau telah melupakan perjanjian kita. Kau pikir aku akan diam saja? Sebelum Bima sempat menjawab, sosok Nyai Rengganis menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Namun keesokan harinya, kejadian aneh mulai terjadi. Orang-orang yang datang ke rumah Bima mengeluhkan hal-hal yang tidak biasa. Ada yang tiba-tiba merasa tubuhnya berat dan tidak bisa bergerak. Ada pula yang mendengar suara-suara aneh di malam hari setelah mereka disembuhkan oleh Bima. Hal yang paling mengerikan terjadi ketika seorang pasien yang baru saja disembuhkan mengalami kecelakaan fatal dalam perjalanan pulang. Kabar itu membuat Bima sangat terguncang. Tetapi ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Namun saat malam tiba, kejadian yang lebih menyeramkan menimpa dirinya sendiri. Saat Bima sedang tidur, ia terbangun karena merasakan sesuatu yang menindih tubuhnya. Ia membuka mata dan melihat Nyai Rengganis duduk di dadanya, menatapnya dengan mata yang penuh amarah. Kau berani melupakan aku, Bima? Kau pikir aku akan memaafkan kelalaianmu? Suara Nyai Rengganis terdengar seperti jeritan yang menggema di seluruh ruangan. Bima mencoba berteriak, tapi suaranya tercekik. Ia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Nyai Rengganis menghilang tiba-tiba, dan Bima terbangun dari mimpi buruk itu dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Namun mimpi itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Keesokan harinya rumah Bima kembali dipenuhi oleh orang-orang yang ingin meminta bantuan. Namun kali ini suasana terasa berbeda. Banyak dari mereka mengeluhkan hal-hal ganjil yang mereka alami setelah disembuhkan oleh Bima. Salah seorang dari mereka bahkan berkata bahwa ia melihat sekelebat bayangan wanita berambut panjang, memakai selendang, mengikuti dirinya hingga ke rumah. Mbah Suryo yang mendengar kabar tentang kejadian ini segera datang menemui Bima. Apa kau lupa memberikan sesajen, Bima? Tanya Mbah Suryo dengan nada penuh kekecewaan. Bima terdiam, wajahnya pucat. Saya lupa, Mbah. Kesibukan membuat saya lalai, jawabnya dengan suara bergetar. Mbah Suryo menghela nafas panjang. Aku sudah memperingatkanmu, Bima. Kau bermain dengan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Jika kau tidak segera memperbaiki ini,
Akibatnya akan jauh lebih buruk dari yang kau bayangkan. Dengan bantuan Mbah Suryo, Bima mencoba untuk memperbaiki kesalahan itu. Mereka menyiapkan sesajen yang lebih lengkap dari biasanya dan melaksanakan ritual permintaan maaf kepada Nyai Rengganis. Namun di lubuk hatinya, Bima tahu bahwa hubungan antara dirinya dan penjaga keris itu tidak akan pernah sama lagi. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki bukanlah berkah tanpa syarat, melainkan pedang bermata dua yang bisa melukai dirinya kapan saja. Malam itu Bima duduk termenung di depan rumahnya. Ia telah mengalami banyak hal sejak keris Sukma Asih datang ke hidupnya. Popularitas, kekayaan, dan kemampuan menyembuhkan yang luar biasa. Semuanya terasa seperti mimpi. Namun, mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk yang perlahan menggerogoti dirinya. Peristiwa aneh yang terjadi setelah ia lupa memberikan sesajen menjadi peringatan besar baginya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan fakta bahwa ia telah terikat dengan kekuatan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Bima akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Suryo keesokan harinya. Dengan wajah penuh kelelahan dan kesedihan, ia mengutarakan keinginannya untuk mengakhiri hubungan dengan keris tersebut. "Mbah, saya sudah tidak kuat lagi. Saya ingin melepas pusaka ini. Saya teringat dengan niat pertama saya melakukan laku prihatin, Mbah. Ternyata seperti ini makna hidup ya, Mbah. Saya ingin hidup seperti biasa, tanpa beban atau ketakutan akan penunggu dari keris Sukma Asih itu, Mbah," kata Bima dengan suara bergetar. Mbah Suryo mengangguk pelan. "Kau telah membuat keputusan yang tepat, Le. Namun melepaskan pusaka ini bukan hal yang mudah. Kita harus melarungkannya dengan cara yang benar, agar energi yang terkandung di dalamnya tidak kembali padamu atau mencelakai orang lain." Bima mengikuti arahan Mbah Suryo untuk mempersiapkan ritual larung pusaka. Mereka memilih sebuah sungai keramat yang dikenal sebagai tempat pembuangan benda-benda gaib. Sungai itu terletak jauh di dalam hutan, dan mereka harus berjalan kaki selama beberapa jam untuk mencapainya dari jalan terdekat yang bisa dilalui dengan kendaraan. Sebelum pergi, Bima dan Mbah Suryo melakukan puasa selama 3 hari sebagai bagian dari persiapan spiritual. Ketika hari yang ditentukan tiba, Bima dan Mbah Suryo berangkat di pagi buta. Mereka membawa keris Sukma Asih yang dibungkus dengan kain putih, serta sesajen berupa bunga, dupa, dan makanan. Perjalanan menuju sungai terasa sunyi, seolah-olah alam sekitar tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesampainya di sungai keramat, Mbah Suryo mulai mempersiapkan ritual. Ia menyalakan dupa dan mengatur sesajen di atas batu besar di tepi sungai. Kemudian ia meminta Bima untuk berdiri di tepi air sambil memegang keris tersebut. "Bima, sebelum kau melarungkan pusaka ini, kau harus mengucapkan niatmu dengan jelas. Nyatakan bahwa kau ingin melepaskan semua ikatan dengan pusaka ini dan penjaganya. Jangan ragu atau takut," kata Mbah Suryo dengan tegas. Dengan tangan gemetar, Bima mengangkat keris Sukma Asih di atas kepalanya. Ia menutup mata dan mulai mengucapkan niatnya. "Nyai Rengganis, saya berterima kasih atas semua bantuanmu selama ini. Namun aku tidak bisa lagi melanjutkan ikatan ini. Aku ingin hidup sebagai manusia biasa saja. Aku memohon izinmu untuk melepaskan pusaka ini dari diriku dan memutuskan hubungan kita selamanya. Bismillah." Dan setelah selesai berbicara, Bima melemparkan keris tersebut ke tengah sungai. Air sungai yang tenang tiba-tiba bergolak, menciptakan pusaran kecil yang menarik keris itu ke dasar. Dalam sekejap, keris Sukma Asih menghilang di bawah permukaan air, seolah-olah ditelan oleh arus sungai. Bima merasa tubuhnya menjadi ringan. Seakan-akan beban besar yang selama ini menekan dadanya telah hilang seketika. Ia duduk di tepi sungai dengan air mata mengalir di pipinya, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa lega yang luar biasa. Mbah Suryo menepuk pundak Bima dengan lembut. "Kau telah melakukan hal yang benar, Bima. Sekarang kembalilah ke hidupmu.
Temukan kedamaian dalam kesederhanaan dan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ritual selesai, Bima dan Basuryo kembali ke desa. Perjalanan pulang terasa berbeda, lebih ringan, lebih tenang. Bima merasa seperti orang baru, meskipun ia tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis setelah kehilangan kemampuan penyembuhannya. Sesampainya di rumah, Bima mulai menjalani hidup baru. Ia kembali bekerja sebagai petani, mengolah sawah dan kebunnya dengan tangan sendiri. Kehidupannya kini jauh dari kemewahan, tetapi ia merasa lebih tenang dan damai. Ia mulai mendalami agamanya, menghadiri pengajian di masjid, dan belajar lebih banyak tentang nilai-nilai keimanan yang selama ini ia abaikan. Orang-orang yang dulu datang meminta bantuannya sebagai penyembuh perlahan menghilang. Beberapa di antaranya kecewa karena Bima tidak lagi memiliki kemampuan gaib. Tetapi banyak pula yang mendukung keputusannya untuk meninggalkan dunia klinik. Mereka melihat perubahan pada diri Bima. Ia menjadi lebih ramah, lebih rendah hati dan lebih bahagia. Suatu hari seorang pria tua yang pernah disembuhkan oleh Bima datang ke rumahnya. Ia membawa sekeranjang hasil panen sebagai tanda terima kasih. "Mas Bima, meskipun sekarang sampean tidak lagi menjadi penyembuh, kami semua tahu bahwa sampean adalah orang yang baik. Kehadiran sampean saja sudah membawa kedamaian bagi desa ini," kata pria itu dengan tulus. Bima tersenyum dan menerima hadiah itu dengan hati yang lapang. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekuatan atau kekayaan, tetapi dari kedamaian batin dan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Hari-hari setelah melepaskan diri dari pengaruh kerisuk maasi, Bima merasa hidup baru yang penuh kedamaian dan kesederhanaan. Ia merasa terpanggil untuk mendekatkan lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin memberikan manfaat bagi warga masyarakat sekitar desanya. Salah satu langkah pertama yang ia ambil adalah menjadi marbot di masjid kampungnya. Masjid di kampung Bima selama ini hanya hidup pada waktu-waktu tertentu. Adzan dikumandangkan secara rutin saat maghrib, isya, dan subuh. Tetapi di waktu zuhur dan asar seringkali terlewatkan karena mayoritas penduduk sibuk bekerja di sawah. Sholat berjamaah pada waktu-waktu itu hampir tidak pernah diadakan, membuat masjid terlihat sepi di siang hari. Bima yang kini memiliki semangat baru mengambil tanggung jawab sebagai marbot. Setiap pagi setelah subuh, ia membersihkan masjid, menyapu lantai, mengelap kaca jendela, dan memastikan karpet dalam keadaan rapi. Ia juga menata ulang jadwal azan dan mulai menghidupkan kembali tradisi memandangkan azan pada waktu zuhur dan asar tepat waktu, meskipun hanya sedikit orang yang datang ke masjid. Meskipun tidak banyak yang hadir, suara azan adalah panggilan Allah yang harus tetap terdengar, pikir Bima. Ia percaya bahwa tugasnya adalah menjaga agar masjid tetap hidup, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat spiritual bagi masyarakat desa. Pada awalnya penduduk desa merasa heran dengan perubahan yang dilakukan oleh Bima 180 derajat. Beberapa dari mereka bahkan sempat mengolok-oloknya. "Mantan dukun, tobat, adzan zuhur dan asar dikumandangkan. Lah kalau tidak ada yang datang, orang pada ke sawah gimana?" tanya seorang warga dengan nada mencemooh. Namun Bima menjawab dengan tenang, "Azan bukan hanya panggilan untuk manusia, tetapi juga panggilan untuk alam semesta. Biarkan suara azan menjadi pengingat, bahkan jika hanya satu orang yang mendengarnya." Lambat laun usaha Bima mulai membuahkan hasil. Beberapa petani yang bekerja di sawah mulai memperhatikan waktu sholat mereka. Ketika mendengar azan zuhur, mereka berhenti sejenak, membersihkan diri, dan langsung mendirikan sholat di pematang sawah. Beberapa di antaranya bahkan mulai datang ke masjid jika mereka berada cukup dekat untuk melakukan sholat jamaah. Selain itu, Bima juga berinisiatif mengadakan kegiatan kecil-kecilan di masjid, seperti belajar mengaji, Iqra untuk anak-anak, diskusi agama bagi warga desa yang tidak sedang bekerja, memanggil para ustadz dari daerah lain yang tahu mengenai ilmu-ilmu syariat agama. Ia sering mengingatkan mereka tentang pentingnya sholat berjamaah dan bagaimana hidup yang benar adalah hidup yang senantiasa menunggu panggilan Allah. "Hidup kita ini kan hanyalah menunggu waktu," ujar Bima dalam suatu pengajian. "Setiap hari kita menunggu panggilan Allah. Panggilan itu datang 5 kali sehari, yakni waktu sholat.
Jika kita bisa menjawab panggilan itu dengan baik, insya Allah kita akan siap ketika tiba panggilan terakhir. Kata-kata Bima menyentuh hati banyak orang. Beberapa warga sebelumnya jarang ke masjid mulai meluangkan waktu untuk hadir, terutama pada waktu maghrib dan isya. Masjid yang dulunya sunyi kini perlahan mulai hidup kembali. Suara anak-anak yang belajar mengaji terdengar di sore hari, dan lantunan doa bersama menghiasi malam-malam yang tenang. Bima merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang mendalam. Ia tidak lagi mengejar sebuah kekayaan seperti dulu, karena itu di luar niatnya. Niatnya hanya untuk mencari makna hidup. Baginya setiap panggilan azan adalah pengingat bahwa waktu terus berjalan, dan tugasnya sebagai manusia adalah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Hari-hari Bima kini diisi dengan kesederhanaan. Setelah membersihkan masjid dan mengumandangkan azan, ia menghabiskan waktu dengan bercocok tanam di kebun kecil di samping rumahnya. Pekerjaan utamanya adalah azan, sholat, dan mengaji. Pekerjaan sampingnya bercocok tanam. Ia tidak lagi merasa perlu memiliki banyak harta atau kekuatan gaib. Kedamaian yang ia rasakan dalam hati jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah ia miliki. Ketika malam tiba dan masjid menjadi tenang, Bima sering duduk sendirian di dalamnya, memandang ke langit-langit sambil merenungkan perjalanan hidupnya. Ia merasa bersyukur atas segala pelajaran yang telah ia terima, baik yang manis maupun yang pahit. Ia tahu bahwa hidupnya kini berada di jalan yang benar, insya Allah, dan ia bertekad untuk terus menjaga masjid agar tetap hidup. Tidak hanya sebagai bangunan fisik, tidak hanya bangunan fisik ya teman-teman, tetapi juga sebagai tempat di mana iman dan harapan tumbuh di hati setiap orang yang datang. Karena rumah Allah ada di hati masing-masing orang yang terbuka kolbunya. Bukan hanya bangunan fisik dari batu bata dan pondasi batu dan yang lainnya. Selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya. Semoga terhibur. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.